Baraya mohon maaf yang episode sebelumnya kita kepotong karena durasi yang terlalu panjang. Sekarang kita lanjut ke sini ya. Nah, setelah kita tahu bahwa masalah di Eropa pada waktu itu sudah sangat rumit dan sudah muncul dua aliansi besar, Triple Entente versus Triple Alliance, maka sedikit saja pemicu itu akan memunculkan perang besar. Dan faktanya pemicu itu memang ada di sini. Nah, di Bosnia. Ini spidol merah tapi kok hitam? Si Austria-Hungaria ini menjajah Bosnia. Putra mahkotanya Franz Ferdinand jalan-jalan ke sini untuk meninjau latihan perang itu. Tetapi di tengah jalan si kusirnya gak apal jalan karena kusir baru. Loh, ini saya di mana ya? Akhirnya dia muter-muter masuk ke gang-gang kecil. Padahal Bosnia itu dipenuhi oleh musuh-musuh Austria. Siapa sih yang pengen dijajah gitu? Maka negara-negara ini juga pengen melepaskan diri dari penjajahan Austria. Pas ada putra mahkotanya lewat, hampir tanpa pengawalan dan protokol karena lagi nyasar itu, ada seorang pemuda, si Prinsip. Ada putra mahkota Austria-Hungaria, dia punya pistol. Padahal lagi duduk-duduk di warung kopi itu teh, di warung kopi Bu Ijah. Pas udah deket, jeder, mati si Franz Ferdinandnya. Austria marah besar. Oi, itu orang Serbia, ngapain kamu ngebunuh putra mahkota saya? Serbia dikiranya takut, minta ampun, malah nantangin. Kata Serbia, yang salah siapa? Kamu yang harus minta maaf. Kan sudah saya peringatkan, jangan bikin melatihan militer di wilayah Balkan, bikin ribut aja. Kata Austria, kok anak gua yang mati, lu yang ribut-ribut? Maka Austria langsung nyatain perang pada Serbia, pakai yang merah. Austria nyatain perang ke Serbia. Kalau Serbia diserang, Rusianya panas. Walaupun mereka tidak terlibat dalam satu kubu yang sama, tapi yang tadi itu, Rusia itu membutuhkan wilayah Balkan agar dia punya pelabuhan ke Laut Tengah. Ke Turki gak mungkin, karena harus ribut dengan Turki. Nah, mendingan lewat negara-negara Balkan. Tapi negara-negara Balkan ini kalau ribut dengan Austria, pasti, kata Rusia ya, pasti yang menang Austria. Kalau yang menang Austria, nanti ini diambil alih seluruhnya sama Austria. Rusia tidak memiliki akses ke Laut Tengah. Maka ketika Austria nyatain perang ke negara-negara Balkan, maka Rusia nyatain perang ke Austria. Austria temannya Jerman, maka Jerman nyatain perang ke Rusia. Rusia teman baik Prancis, maka Prancis nyatain perang ke Rusia, ke Jerman. Si Italia nyatain perang ke Prancis karena Jerman adalah teman Italia, dan Inggris nyatain perang ke Jerman karena Inggris adalah teman Prancis dan Rusia. Maka 6 kekuatan ini perang. Di sini ada 2 kubu, seperti yang tadi diramalkan oleh Otto von Bismarck. Nanti kalau terjadi perang pasti akan perang 2 front. Di sini Jerman harus menghadapi invasi Rusia. Di perbatasan Prancis, Jerman harus ribut sama Prancis dan Inggris. Gitu kan ceritanya. Maka seperti yang tadi diramalkan juga oleh Otto von Bismarck, kalau itu sampai terjadi, nyatain perang sama Rusia, tapi serang dulu Prancis karena Rusia butuh waktu ke sini. Maka benar saja si Jerman langsung nyerang ke Prancis, guduk, lewat Belgia, lewat Belanda. Belanda yang katanya menjajah Indonesia 350 tahun itu gak bisa ngadepin tentara Jerman. Tentara Jerman lewat doang sampai ngebantai tentara-tentara Belanda. Tentara Belanda, Belgia, Luxembourg gak apa-apa. Ampun pak, mati semuanya gitu ya, kalah. Jerman dengan kekuatan tempurnya ke Prancis. Nah, si Prancis lebih lemah daripada Jerman, tapi dia santuy. Kenapa? Si jenderal Prancisnya duk. Ini anak buahnya ke jenderalnya. Pak, tolong pak, Jerman nyerang. Oh, Jerman nyerang. Oh, santuy. Gak lama kemudian, duk. Pak, itu Jerman sudah tinggal 50 km lagi dari perbatasan. Hah? Perbatasan Prancis. Oh,
Ya nggak apa-apa. Si Prancis yakin kalah dalam pertempuran itu. Tetapi dia meyakini bahwa kekalahan itu kalaupun terjadi tidak akan sampai 2 minggu. Itu masalahnya. Karena di minggu ke-6 Rusia akan datang menyerang wilayah Jerman. Kan gitu kan? Jadi si Jerman yang tegang walaupun kekuatan tempurnya lebih besar. Jadi pas nyerang Prancis, si Prancisnya malah leha-leha. Tarik mundur pasukan, berpencar ke sana ke sini gitu. Jadi menyibukkan pasukan Jerman. Pasukan Jerman menang terus di semua front menuju Prancis, tetapi mereka semakin lama semakin tertekan. Minggu pertama semangat. Minggu kedua ngesang, kok Prancis belum dikalahkan. Minggu ketiga, aduh gimana ini. Minggu keempat mereka terpaksa harus mundur dari mobilisasi pasukan di barat dan masuk ke timur. Disinilah Prancis maju. Ketika Rusia maju sampai di sini dan maju, Prancis maju. Jerman ada di tengah-tengah, kemudian Inggris melakukan serangan membantu Prancis dan memblokade lautan Jerman. Jadi Jerman dikepung sama 3 arah sekaligus. Tak, tak, tak. Ini sampai nggak kelihatan petanya. Pokoknya peta Jerman itu di sini ya. Ini Prancis di sini. Ini Austria di sini. Nah, tapi walaupun begitu, Jerman masih kuat karena disokong oleh Austria-Hungaria yang berperang di sini. Nah, ini perang Austria-Hungaria. Nah, yang galau itu Italia. Italia itu punya perjanjian damai dengan Jerman dan harus saling bantu dalam perang. Ada perjanjian begitu. Tetapi tahun 1902 dia bikin perjanjian dengan Prancis. Perjanjian damai. Jadi si Prancis gini, Italia sini. Apa lu kan musuh sama gua? Enggak, sini dulu. Beneran? Iya, sini dulu. Temenan dulu. Lu kan ada wilayah-wilayah Italia tapi dimiliki sama gua, sama Prancis. Iya kan? Gua mau kasihin wilayah itu sama lo. Italia mau nggak? Si Italia. Terus dengan catatan lu harus mengkhianati Jerman. Kalau lu mengkhianati Jerman, itu tanah itu lu ambil. Oh gitu ya? Mau nggak? Mau nggak? Si Italia ragu. Gue pikir-pikir dulu ya, gak usah banyak mikir. Mau nggak? Kalau mau, deal gue kasih sekarang juga, tapi lu hianatin Jerman. Ya udahlah, gue hianatin Jerman, tapi wilayah itu milik gue. Akhirnya si Italia berkhianat dari Jerman dan masuk ke dalam blok sekutu. Jadi Jerman makin kelabakan karena Italia nyerang dari selatan. Untung masih dihandle sama Austria, dan Italia itu pasukannya gak cukup kuat. Jadi receh lah, gampang lah. Tapi bahwa dia berkhianat itu udah bikin sakit hati banget. Tapi tadi tahun berapa belum disebutkan ya? Dimulainya tahun 1914. Maaf, saya kelupaan. Nah, 1915 Turki menggantikan Italia. Gua bantuin lo dari selatan. Kenapa Turki membantu Jerman? Karena Turki ribut dengan Rusia soal wilayah Laut Mediterania, pantai, politik air hangat. Turki itu musuh bebuyutan Rusia udah sejak lama, udah sejak ratusan tahun. Maka Turki gabung ke Jerman karena Jerman musuh Rusia. Maka Kesultanan Turki Utsmani atau Kekhalifahan Turki Utsmani membantu Jerman dan Austria melawan Italia, Inggris, Rusia. Tapi ada kabar baik buat Jerman. 1917 di bulan Februari ada pemberontakan terhadap Kaisar Rusia. Ketika tentara-tentara Rusia dikirimkan ke sini, pasukan di pemerintahan kan sedikit, diambil alih oleh para pemberontak yang terdiri atas Menshevik dan Bolshevik. Bolshevik kemudian mengkhianati Menshevik sekitar 7 bulan kemudian dalam Revolusi Oktober di bawah pimpinan Vladimir Ilyich Lenin. Si Lenin itu kemudian bilang, Rusia tarik mundur pasukan semuanya. Kata Lenin, dia itu kan komunis, pendiri negara komunis. Hoi orang-orang Rusia, bangkitlah. Ngapain kita membunuhi tentara-tentara kita, anak-anak kita? Ngapain kita kirim ke medan pertempuran yang tidak ada gunanya? Itu adalah pertempuran antara kapitalis versus kapitalis. Ini sudah diramalkan oleh Karl Marx.
Maka kalau terjadi pertempuran antara dua kapitalis, ya kita nggak usah ikut campur, mundur, kita mending damai, kita bebaskan anak-anak kita dari pembantaian di medan sebelah barat. Maka Rusia bilang, kami gencatan senjata, kami damai, kami mundur dari perang. Rusia mundur tahun 1917. Jerman yang awalnya perang dikepung sama dua sisi atau tiga sisi dengan utara, seneng. Alhamdulillah si Rusia mundur. Tapi namanya juga politikus. Ingat, politikus itu selalu cari kesempatan dalam kesempitan. Pas Rusia mundur, kata Jerman, lu jangan lari. Padahal kalau lari udah syukur gitu Jerman tuh ya. Tapi si Jermannya bilang, Rusia, lu jangan lari. Ngapain lu lari? Enggak, gua mau damai aja, kata Lenin, kata Rusia. Kalau mau damai, oke, gua kasih lu damai. Tapi wilayah-wilayah Rusia di sini, Finlandia, sebagian Bulgaria, Romania, itu jadi milik Jerman. Mau nggak? Jadi si Jerman tuh dikasih jantung minta hati gitu, atau sebaliknya mungkin ya. Jadi udah masih Rusia mundur, malah minta tanah ini gitu. Padahal kan untung juga buat Jerman. Kata Rusia yang sangat pengen damai, ya udah sok aja, ini kasihin buat lu, biar lu damai. Padahal kata Lenin bukan hanya soal perdamaian. Lenin juga punya visi ke depan. Cepat atau lambat Jerman pasti kalah. Kalau Jerman kalah, wilayah-wilayah ini kita embat lagi. Sekarang kasihin aja dulu, kata Lenin. Maka si Jerman seneng, oke, ini jadi milik Jerman. Jerman bertambah kuat, sumber daya lebih besar, dan pasukan yang awalnya digunakan untuk beribut ngelawan Rusia dipindahkan semuanya ke front barat. Banjiri front barat dengan pasukan-pasukan Jerman. Maka ini Prancis dan Inggris kelabakan mundur terus di sini sejak Rusia mundur tahun 1917. Pas lagi mundur-mundur, ada masalah kecil yang berdampak besar. Masalah kecilnya itu, kan tadi Jerman itu diblokade di kawasan utara sama kapal-kapal Inggris kan. Nah, si Jerman bikin kapal selam untuk membombardir kapal-kapal Inggris yang ada di sini. Rugi berat Inggris. Tapi dampaknya adalah Amerika Serikat ikut campur. Karena selama ini Inggris itu kan hubungan dagang eratnya itu dengan Amerika Serikat. Kalau kapal-kapal dagang Inggris di sini itu dihancurkan sama Jerman, maka Amerika Serikat juga nanggung rugi yang besar. Maka Amerika Serikat siapkan pasukan, kita ribut sama Jerman karena mereka telah merugikan ekonomi kita. Amerika Serikat ikut campur ke sini, ribut, ngimbang lagi kekuatan di sini antara Jerman, Austria, Hungaria, dan Turki melawan Amerika Serikat, Inggris, dan tanah jajahannya termasuk India, dan banyak sekali pasukan sekitar, pokoknya mah banyak banget. Perang di sini seimbang, tapi Jerman masih juga maju dan hampir menang. Tapi ada dua kejadian besar, dua kejadian yang sangat kecil. Pas Jerman lagi asik-asiknya nyerang, maju, pelor, peluru, pas maju gitu, orang-orang komunis yang dibesarkan oleh Lenin yang tadi itu, si Lenin itu sempat kan dibuang sama kekaisaran Rusia ke Jerman. Kata Kaisar Rusia, si Lenin tuh jahat banget dan kuat banget. Ada dimanapun dia pasti akan ngerusak. Maka kata si Rusia dulu, si Lenin ini ditangkap, dibuang ke Jerman gitu, karena dimanapun Lenin berada dia akan merusak. Dan benar, si Lenin ngerusak Jerman, bikin partai komunis, sampai partai komunis itu menjadi partai terbesar di Jerman sebelum perang. Ketahuan sama si Jerman, anjoy, si Lenin diselundupkan kembali ke Rusia tanpa sepengetahuan kekaisaran Rusia. Makanya akhirnya tahun 1917 Rusia hancur gara-gara revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh Lenin. Tetapi si Lenin juga sudah menghancurkan Jerman sebelumnya. Dia sudah membesarkan partai komunis, sehingga ketika Jerman lagi asik-asiknya nyerang, pabrik senjata di tengah-tengah kota mogok kerja gara-gara pemberontakan Spartakis. Partai-partai politik haluan kiri komunis berontak semuanya, kami nuntut berhenti perang. Si Jerman yang udah maju, telur habis, gak bisa produksi lagi karena pekerja-pekerjanya mogok. Komunis kurang ajar,
mundur, mundur, kita cari bantuan, kita cari duit, beli pelor di mana, beli senjata di mana. Pas mau beli senjata, beli pelor, duitnya habis. Loh, kas Jerman di mana selama ini? Kas Jerman. Ternyata kas Jerman kan selama ini dipegang sama Yahudi. Si Yahudinya mindahin aset ke Inggris. Kan si Yahudi mikir, ini perang besar, gua milih pro Inggris atau pro Jerman. Kata Yahudi setelah rapat besar konspirasi ya udah, kita pro Inggris saja karena tanah jajahannya udah luas. Kita bisa bisnis di seluruh tanah jajahan Inggris. Maka aset-aset ekonomi di Jerman milik Yahudi itu dipindahkan ke Inggris dan jumlahnya besar. Jadi si Jerman mau nembak pelor nggak ada gara-gara pemberontakan komunis, mau beli senjata duitnya nggak ada gara-gara konspirasi orang Yahudi. Jerman yang udah hampir menang malah mundur, ampun gencatan senjata. Setahun kemudian 1918 Jerman nyatain saya mundur, gencatan senjata karena sudah tidak memiliki apapun. Disinilah Prancis balas dendam. Mau mundur? Oke. Kalau lu mau mundur, maka dalam perjanjian Versailles, di istana Versailles yang dulu digunakan untuk mempersatukan Jerman, sekarang adalah penandatanganan untuk kehancuran kekaisaran Jerman. Jerman, lu nggak boleh punya tentara. Tentaranya harus sedikit. Seluruh tanah jajahan lo harus diambil. Lu harus nyumbang ke gua minimal 10.000 lokomotif, alat berat, senjata. Lu harus ganti seluruh kerugian perang. Inggris juga, gua minta 25.000 kapal dagang ke Jerman. Lu harus ganti kerugian perang. Semua kerugian perang, bayangin baraya, kerugian perang ditanggung. Satu pelor doang itu harganya 10.000. Dalam perang berapa pelor yang harus terbuang? Kerugiannya besar dan semuanya harus Jerman yang tanggung. Tentu saja dengan Austria-Hungaria dan dengan Turki gitu ya. Tapi Turki yang ngenes juga. Nanti kan kekhalifahan Turki Utsmani runtuh kan? Runtuhnya ngenes, tapi kita fokus ke Jerman. Jermannya habis, tidak berkutik karena dia minta gencatan senjata karena sudah tidak punya apa-apa. Dan ketika dia harus menandatangani gencatan senjata itu, kalau lu nggak mau rakyat lu bantai habis-habisan, kata Prancis dan Inggris, gua minta yang tadi itu. Ribet banget. Akhirnya Jerman mengalami inflasi yang sangat luar biasa. Harga bakso tiba-tiba dalam semalam menjadi 4 miliar rupiah pada waktu itu. Yang awalnya harga bakso 6 ribuan, kan bakso di gang gitu ya. Nah, Jerman habis, Jerman kalah. Berakhirlah Perang Dunia ke-1. Gencatan senjata tahun 18, berakhirnya 1919. Di salah satu rumah sakit di Jerman, ada seorang kopral yang duduk. Dia dalam hati sudah benar-benar kesal, benar-benar benci. Dia pada waktu itu matanya buta. Sebentar lagi dokter akan membuka perban matanya dan dia yakin akan melek. Dia bersumpah dalam hati, kalau saya bisa melihat kembali, mata kanan saya akan saya gunakan untuk menghabisi orang-orang Yahudi. Mata kiri saya akan saya gunakan untuk menghabisi orang-orang komunis. Ketika dokter benar-benar membuka matanya, dia bangkit. 20 tahun kemudian, dia akan balas dendam. Dialah Adolf Hitler. Jadi sama seperti di film-film gitu ya ceritanya. Oke, baraya gitu saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Maaf karena terlalu rumit. Terima kasih. Saya Guru Gembul. Silakan subscribe buat yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.